الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang rahmati Allah, hari berlalu tidak mungkin bisa dibendung sekarang kita berada pada malam ke-27. Kita berharap semua diberikan karunia untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga menjadi sebab datangnya ampunan Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita akan membahas pada malam hari ini yang terkait dengan fikih zakat, dan kita akan bahas untuk awal ini dengan zakatul fitr, sebelum zakat mal atau juga zakat tijarah atau zakat ziraah, zakat pertanian, ya, atau juga zakat hewan, kalau memang bisa sampai dibahas ke sana. Yang pertama, zakat fitrah para jemaah. Kita tahu ya bahwa yang namanya zakatul fitr, ya, zakat fitri adalah zakat yang dimaksud membersihkan, karena ada kata zakat yuzaki, ya, zakat yuzaki itu membersihkan, bermakna at-taharah. Zakat juga bermakna yaitu an-nama, tumbuh dan bertambah dan berkembang. Sehingga zakat yang dikeluarkan itu dalam rangka untuk membersihkan, ya, membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah berfirman, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah, sesungguhnya doamu menjadi ketenangan bagi mereka. Nah, zakat fitr adalah zakatu dari kata zakayuzaki, ya, az-zakat, membersihkan. Al-fitr bermakna yaitu ketika kita sudah berbuka alias berhari raya, makanya disebut dengan Idul Fitri. Jadi kalau fitri kembali suci tidak benar. Idul Fitri itu kembali fitr, makan pagi di siang hari yang tadi tidak boleh makan. Kemudian zakatul fitr di sini tujuannya membersihkan, ya, orang-orang yang berpuasa, dan juga untuk memberikan makan kepada orang miskin, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, di mana beliau mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Hadis sahih. Yaitu artinya Allah telah mewajibkan, memfardukan, ya, Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitri sebagai pembersih lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang mengeluarkan zakat fitrah syaratnya dia
orang yang itu tujuannya untuk membersihkan, ya, untuk siapa? Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lawi warrafath. Minal lawi warrafath, membersihkan orang berpuasa dari senda gurau dan dari ar-rafath, yaitu berkata atau berbuat sesuatu yang jorok, ya, rafath. Dan juga wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan, ya, bagi orang-orang miskin. Ini para jemaah, ya, yaitu zakat fitr, ya, zakat fitrah yang kita kenal dengan zakat fitrah, ya. Jadi zakat artinya adalah membersihkan, mensucikan. Ya, fitr yaitu orang yang berbuka dari puasanya. Orang yang berbuka dari puasanya. Orang berpuasa ternyata apa? Ya mungkin banyak hal-hal yang dilakukan sehingga mengotori puasanya. Al-laghu war-rafath di sini. Ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Bahwa Rasulullah SAW memfardukan, mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa. Kalau tidak puasa, ya anak kecil, bukan dia tidak puasa, memang belum ada kewajiban untuk puasa. Tapi kalau orang dewasa, ya akil, balik, maka dia punya kewajiban berpuasa. Sehingga apa? Orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah di sini bagi yang orang berpuasa. Ya. Kalau nggak puasa ya jangan, nggak usah mengeluarkan zakat fitrah. Puasa saja tidak. Karena zakat fitrah fungsinya membersihkan, ya, tuhrotan lis-shaim, mensucikan, membersihkan orang berpuasa dari apa? Minal lawi, al-laghwun. Ya. Laghwun adalah senda gurau. Senda gurau atau kata-kata kosong. Wa minan nasi may yattakhidhu wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Sebagian orang ada yang menjadikan lahwal hadits, kata-kata kosong, ya, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Laghun. Ya mungkin kita berbicara yang tidak ada gunanya, senda gurau yang tidak ada artinya. Maka di sini dihapus. Ya. Tapi kalau yang dosa-dosa besar seperti berbohong itu harus dengan tobat. Ya. Karena Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama meninggalkan dosa besar. Artinya dosa besar harus dengan bertaubat. Kalau dosa kecil bisa. Nah di sini zakat fitrah menghapus al-laghwu war-rafath. Adapun orang berbohong, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawal Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minum. Ya, berarti kita harus bertobat dari itu. Tapi kalau ar-rafath, senda gurau sama istri, berkata jorok, ya, atau di sini bersenda gurau, maka fungsi zakat akan membersihkannya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, siapa yang kena kewajiban zakat fitrah? Maka yang kena kewajiban zakat fitrah adalah kaum muslimin, laki-laki atau wanita,
dewasa atau anak kecil, orang merdeka atau hamba sahaya. Ini semua terkena zakat fitrah, ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar yang oleh Imam Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitri berupa apa? Satu so' itu 4 mud, ya. 1 mud 2 tangannya orang besar juga, ya. Kurang lebih berapa di sini 1 mud. Nah itu 4 mud 1 so'. Sehingga di dalam ukuran 1 so' banyak perbedaan pandangan. Ada yang ngatakan 2,5, ada juga yang 3 kilo, ada yang 2,7, dari 2,1 sampai 3 kilo. Itu perbedaan yang ada, ya. Nah, 1 so' dari korma, 1 so' dari syair, ya, gandum, ya, sejenis gandum, karena ada bur, ada syair, ada hintoh, ada komhun, ya, itu sejenis semuanya. Ada sult, ya, sejenis. Ada sawiq, ya, as-sawiq itu juga sama, sejenis tepung-tepungan, ya. Nah, jenis sendiri seperti apa ininya saya masih belum bisa bedakan, ya. Kalau kita gandum kita tahu gandum, ya. 1 so' dari korma, 1 so' dari syair, yaitu dari gandum, atas budak atau hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, minal muslimin. Kalau bukan orang Islam tidak ada, ya, kewajiban untuk melakukan zakat, meskipun orang Islam terkena taklif, beban. Tapi kalau melakukan beban itu tidak ada gunanya, ya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang kufur dengan keimanan, gugur semua amalnya, tidak ada gunanya. Amal harus dengan iman, ya. Ini orang Islam. Kalau bukan orang Islam tidak bisa, ya. Kemudian hamba sahaya, orang merdeka, laki perempuan, as-shaghir wal kabir, anak kecil. Yang namanya anak kecil ya sebelum balik, para jemaah, dari lahir sampai sebelum balik as-shaghir. Sampai balik. Adapun janin, ya, ada pendapat, tapi tidak ada dalil. Hanya pendapat saja. Tidak ada dalil. Sehingga kalau janin, ya, tentu tidak bisa dikiaskan dengan yang sudah lahir, para jemaah rahmati Allah, ya. Janin tidak bisa dikiaskan dengan lahir. Itu kan hidup di dalam perut, iya, betul. Dikasih ruh ketika 4 bulan, ya. Sehingga juga ada pendapat kalau gugur atau guguran disolati atau tidak, ya. Ada ruh, bayi saja bisa tidak disolati juga boleh, bayi, apalagi masih janin, ya. Demikian para jemaah. Maka di sini karena di dalam kita beribadah itu harus ada sandaran, yaitu dalil, ya. Kalau tidak ada, ya berarti memang tidak ada, tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan para jemaah rahmat Allah. Maka kita jadikan adalah dalil. Dengan demikian untuk janin, ya, kalau memang antum berpegang ada satu pendapat bahwa janin dikeluarkan zakat fitrahnya, silakan, apakah ada dalil, ya. Ini tidak disebutkan, tidak ada dalil, ya. Bahkan kata seorang ulama, Syekh Ali Hasan, la na'lamu fi dzalika dalilan, ya. Dhahaba ba'dhum ila wujubiha 'alal janin wa la na'lam fi dzalika dalilan wa huwa la yusamma saghiran lughatan wala urfan. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan zakat fitrah kepada janin, dan kami tidak tahu dalil, tidak ada dalil, ya, kami tidak tahu dalilnya. Dan janin itu juga tidak disebut secara bahasa
atau secara uruf dengan sohir, dengan si kecil. Antum bicara untuk anak kita yang kecil, sekecil. Mana si kecil? Maksud siapa? Ya sudah lahir. Mana si kecil dalam perut ibu? Enggak ada. Ya. Kalau bilang itu hidup, kan hidup dia, ada nyawanya, betul. Tapi hidupnya beda dengan di dunia. Hidup dengan alam barzah dan seterusnya. Baik. Selanjutnya para jemaah, ya. Pertama kita tadi sudah mendengarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa tujuan zakat fitrah mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa dari sendaguro dan dari ar-rafath, berbicara jorok. Kemudian sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ya, bagi orang-orang miskin. Lalu siapa yang kena kewajiban zakat? Seorang hamba, orang merdeka, laki perempuan, anak kecil, dewasa, dengan catatan minal muslimin, yaitu orang Islam. Ya, yaitu orang Islam. Dari hadis Ibnu Umar ini juga bisa kita ambil, ya, yaitu di antara barang atau makanan yang dizakatkan berupa apa di sini? Tamr dan syair, korma dan gandum, ya, korma dan gandum. Ada lain dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, apa saja yang dikeluarkan? Kunna nukhriju zakatal fitri so'an min to'amin, aw so'an min syairin, aw so'an min tamrin, aw so'an min akid, aw so'an min zabib. Bukhari Muslim. Kami dulu mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sok dari makanan. Nah, di sini makanan umum, tapi ada yang mentasis dengan hintoh, yaitu juga sejenis gandum. Atau so'an min syair, sok satu dari syair. Ya, ini jenis tepung-tepungan syair, komhun, kemudian hintoh, bur, ya. Kemudian satu sok dari min tamr korma, ya. Au so'an min akid, min akitin. Satu sok min akid. Akid itu apa? Keju. Susu yang dibekukan, yang dan asin, keju. Au so'an min zabib, atau satu sok dari zabib. Zabib kismis. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini disebutkan yaitu macam-macam zakat fitrah. Berupa apa? Berupa makanan, satu sok dari gandum, atau korma, atau keju, atau zabib, ya, atau zabib ini, atau sult, ya, atau salt. Faradah sedekah fitr so'an min syair, atau so'an min tamar, atau so'an min salt. Ya, ada juga tulisannya sultun, ya, saltun atau sultun. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini sama, yaitu jenis gandum yang digabung dengan gandum yang lain dengan tepung-tepungan. Ini para jemaah. Yang menarik di sini, beras itu bahasa Arabnya apa? Arruz, tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Ya. Yang ada di sini adalah to'am. To'am. Sehingga nanti akan menjadi satu pembahasan apakah boleh zakat dengan uang. Nah, ini. Ya, zakat dengan uang. Para rahmat Allah, ini jenis-jenis yang dizakatkan. Bagaimana dengan beras? Ya, beras dikiaskan kepada gandum, bur, al-bur, atau pada syair, ya, atau kepada to'am. Karena yang ada dalam hadis produk 6 produk riba, ad-dahab bid-dahab, wal fiddah bil fiddah, wal bur bil bur, wal syair bil syair, wal milah bil milah, wat tamar bil tamar. Idza ikhtalafat hadhil asnaf fabim kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin mithlan bimithlin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sagu dengan sagu. Itu semua jenis-jenis
tepung-tepungan, garam dengan garam, korma dengan korma. Apabila berbeda jenis silakan kalian jual beli tukar terserah, yang penting kontan dan sama semisal itu. Nah di sini beras tidak ada, ya, maka dikiaskan karena sama-sama ada ilahnya. Nah kias itu apa? Kias itu membandingkan satu dengan yang lain untuk mencari hukum yang sama. Taswiyatu hukmi far'in ala aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Itu definisi kias, yaitu menyamakan hukum cabang dengan hukum asal. Asalnya bur, cabangnya beras. Karena ada ilah, ada alasan, ada ilah yang sama di antara keduanya. Itu apa? Bahwa beras dengan gandum sama-sama makanan satu. Yang kedua, keduanya sama-sama ditakar. Ya. Gandum ditakar. Beras ditakar. Tidak ada orang beli beras bijian, beli beras 1000 biji, enggak ada. Ya, maka ini sama-sama ilahnya sehingga apa? Berarti boleh. Kemudian juga dia to'am makanan pokok, maka di sini boleh. Ya, nah, di sini kita nggak ada yang zakat dengan gandum, dengan sagu, semua zakat dengan beras. Yang jadi persoalan zakat dengan duit, dengan uang. Zakat dengan uang kemudian punya sandaran yang bisa disampaikan di forum ini. Silakan. Kira-kira apa hujahnya pendapat yang mengatakan zakat dengan uang? Apa hujahnya? Iya. Iya. Kalau panitia, ada istilahnya di sini, panitia itu adalah al-wakil, wakil. Kita dalam Islam itu al-wikalah atau al-wakalah itu boleh, wikalah atau wakalah boleh mewakilkan, ya, sehingga di awal Ramadan kita tolong ya saya titip, baru nanti dikeluarkannya malam 28 paling cepat, malam 28 paling cepat, ya, yaum wa yaumain, yaum au yaumain qabla al-id, sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehingga panitia ketika dititipi beras dari awal ya boleh ditampung, tapi dibagi yang fakir miskin paling cepat 2 hari sebelum Id, paling lambat sebelum sholat. Nah ini tidak bukan beras tapi duit. Kemudian duitnya dibelikan beras atas permintaan, yaitu siapa? Yang memberikan zakat, ya, muzakkinya, yang mengeluarkan zakat. Boleh, gak ada masalah para jemaah. Tapi kalau bagaimana dengan ini duit, saya zakat dengan duit, bagikan duit, bagaimana ini? Mungkin ada yang pernah dengar apa hujahnya? Ya. Ternyata di Sahih Bukhari itu ada, yaitu siapa? Muawiyah, ya, Muawiyah. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'ami dari Syam, as-samra, ya. Kemudian apa? Berkata aramuddan min hada ya'dilu muddain. Apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Aku berpendapat 1 mud dari Samro, ya, dari As-Samro sejajar atau senilai dikonversikan dengan apa? 2 mud dari yang lain. Nah, itu. Nah dari sinilah sebagian bukan ulama kontemporer sejak zaman tabi'in, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri mengeluarkan dengan apa? Dengan qimah, ya, bil qimah. Namun perhatikan di sini Abu Sa'id Al-Khudri mengingkari, ya. Beliau tidak mau, sampai mengatakan apa? La ukhriju illa ma kuntu ukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So tamrin
auso hinto auso syairin auso akitin, ya. Aku tidak akan pernah mengeluarkan zakat fitrah kecuali yang dulu pernah aku keluarkan pada masa Nabi, masa Rasulullah SAW, berupa satu sok korma atau hintoh, ya. Hintoh juga jenis tumbuh-tumbuhan, atau syair atau sok akid, itu keju. Lalu ada orang mengatakan, ya, bagaimana Anda terkait dengan pendapatnya Sufyan, ya pas Muawiyah, ya, Muawiyah. Maka beliau mengingkari, ya, amma ana fala azal ukhrijuhu abadan, ya, ma'ishtu. Adapun saya tetap mengeluarkan seperti yang dikeluarkan di masa Nabi. Berarti di sini pertama Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan mengakui bahwa itu dari saya, pendapat saya, ya, bukan dari dalil, ya. Nah, berarti di sini pertama memang pendapat Muawiyah, yang kedua diingkari oleh sahabat juga. Seandainya pendapat dan pendapat saling diingkari, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah satu sama lain. Apalagi pertama pendapat dari Muawiyah diingkari pendapat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis Nabi memang bukan qimah. Qimah itu harga. Sehingga apa? Dalil yang dipakai diantaranya adalah, ya, dalil ini, yaitu hadis Muawiyah ini, ya, karena satu mud dari apa? As-samro itu gandum Syam bagus, senilai 2 mud. Nah, karena senilai berarti zakat fitrah itu boleh menggunakan angka, boleh menggunakan nominal. Itu yang dipakai. Ini hadisnya sahih. Sementara ada hadis yang lemah, ya, bukan hadis asar, tapi dikatakan munqati sama Ibnu Hajar Asqalani, yaitu dari Mu'adz bin Jabal. Barangkali nanti mendengar, ya, dan juga dikatakan munqati oleh Syalbani, ya, Ibnu Hajar juga mengatakan munqati, yaitu sanadnya terputus. Kalau sanad terputus berarti apa? Dhaif. Itu pun mauquf kepada Mu'adz bin Jabal, tidak marfu kepada Nabi, ya. Yaitu apa? Anna Mu'adz qala li ahli Yaman, "Utuni bi ardi thiyabin khamisin aw labisin fi sadaqah makana asy-sya'ir wad durrah ahwan alaikum wa khairun li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Mu'adz berkata kepada orang-orang Yaman, ya, berikan padaku baju-baju, ya, atau pakaian-pakaian untuk zakat sebagai ganti dari makanan syair, ya, gandum wa dzurrah, jagung. Itu lebih mudah, lebih ringan bagi kalian, lebih baik bagi sahabat Nabi yang ada di Madinah. Nah, ini tapi hadis asar ini pertama dia mauquf sampai pada Mu'adz bin Jabal, yang kedua dikatakan oleh Syalbani juga oleh Ibnu Hajar Asqalani munqati. Apa munqati? Terputus sanadnya. Kalau sanad terputus berarti dhaif. Yang tadi sahih tapi pendapat dibantah oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri membantah dengan nas, dengan dalil, ya. Itu apa? Satu sok dari makanan, min ta'am. Nah, ini para jemaah. Dengan demikian mudah-mudahan clear, ya, clear pendapat yang mengatakan, karena memang disandarkan kepada Umar bin Abdul Aziz, pada Sufyan Ats-Tsauri, ya, kepada Al-Hasan Al-Basri. Jadi terjadi pada masa itu. Nah, tapi ingat, ya, dua sahabat mengingkari, Abu Sa'id Al-Khudri mengingkari, dan Muawiyah ngaku bahwa itu pendapat saya, gitu. Nah, ketika pendapatnya bertentangan dengan dalil, tentu nggak bisa diambil dalil.
Kalau Mu'adz bin Jabal tadi udah baju yang senilai dengan zakat fitrahnya dengan asyair, gandum ya, atau sagu ya, atau tepung apalah. Kalau kita kan taunya sagu, terigu, apalagi Pak yang gugu, sagu, terigu, tepung itu, tapioka itu. Nah, ya ini sebuah tepung-tepungan. Nah, ini terus terang saya masih belum bisa gambarkan ya antara syair, asyair, al-hintoh, al-bur, ya, al-qamhu, ya. Apalagi di sini tadi, yaitu yang dibawa oleh siapa? Oleh Muawiyah, yaitu as-samra, ya, gandum Syam yang bagus. Sehingga karena bagus, 1 mud dinilai dengan 2 mud. Berarti kalau 1 sok cukup dengan 2 mud, karena 1 sok 4 mud. Ya, berarti 2 mud dia. Ini. Nah, kalau satu sok ya saya tidak bisa, tapi yang rata-rata memang 2,5 kilo. Ada yang 2,7, ada yang 3 kilo. Kalau lajnah daimah 3 kilo para jemaah. Ya. Terserah, lebih enggak ada masalah. Lebih tidak ada masalah. Ya, gitu. Nah, sehingga kalau misal 3 kilo, ya berarti kan setengahnya 1,5 kilo. Sehingga kalau 1,5 kilo beras Cianjur, ya sama dengan 3 kilo beras Dolok misalkan. Nah, ini. Nah, justru di masa Nabi ketika mau ditukar gak boleh korma yang jelek, ya, yang bagus. Yang jelek 2 sok ditukar dengan yang bagus 1 sok, suruh jual. Yang 2 sok itu nanti baru dibelikan. Allahu a'lam. Kalau cari hikmahnya ya mungkin ya bukan waktunya kita cari hikmah di sini. Kita ingin tahu terkait dengan hukum-hukum yang ada. Nah, kemudian para jemaah rahmatullah, dan juga di antara hadis yang menjelaskan tentang siapa yang membayar zakat fitrah apa saja, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Uzaimah, amarana Rasulullah SAW an nu'addiya zakata Ramadan so'an min ta'am anis saghiri wal kabiri wal hur wal mamluk man adda saltan atau sultan kubila minhu wa asibu qala man adda daqiqan kubila minhu wa man adda sawiqan kubila minhu. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk memberikan zakat Ramadan 1 sok dari makanan. Nah, sok makanan, bur makanan. Rus, kita makan beras, nasi, ya, kita keluarkan nasi. Dan untuk anak kecil, ya, atas anak kecil, dewasa, orang merdeka, budak, barang siapa mengeluarkan sultan, ya, as-sultu, ya, atau dakik, itu semua. Dakik kan juga tepung yang ditumbuk. Sawik juga sama ini, tapi ya jenis-jenis tepung-tepungan. Cuman saya persisnya itu seperti apa? Perbedaan antara komhun, syair, ya, bur, sawik, dakik, ya. Ini saya maaf nggak bisa menjelaskan. Oh, kalau gandum ini seperti ini nih, nggak. Mungkin bisa browsing lah, kita cari. Ya, intinya di sini makanan pokok, ya, makanan pokok. Orang yang masuk Islam meskipun dia masuknya menjelang maghrib Id, maka wajib bayar zakat, ya. Menjelang maghrib Id bayar zakat. Bayi lahir menjelang malam Id, ya, menjelang maghrib bayar zakat. Ya. Kalau setelah di malam Idnya, pas di malam Idnya, ya keluarkan zakat saja, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah para jemaah. Allahu a'lam bissawab. Ya. Adapun ukurannya, ya, disebutkan dalam sabda Nabi, hadis Sa'labah bin Su'air, Imam Ahmad, addu su'an min bur aw qamhun baina itsnain aw su'an min tamrin aw su'an min sya'in an kulli hur wa 'abdin wa saghirin wa kabir. Ya, keluarkan 1 sok. Nah, 1 sok inilah, ya, dari bur, qamhun, ya, qamhin, antara 2 atau 1 sok,
min tamr atau satu sok, atau syair bagi orang merdeka, budak, anak kecil, orang dewasa. Nah sekarang yang antum tahu masing-masing yang hadir di sini mungkin bisa jadi beda pendapat satu soknya. Antum ngambil yang mana nih? Berapa kilo? Ya? Hah? Iya tidak sama tangan. Orang Arab sama orang sini nggak sama. Itu. Ya itu bener. Orang Arab begini kita begini itu beda. Satu mud, 4 mud. Nah makanya ada yang sudah mengukur satu sok itu berapa? Ya antara 2,1 ya sampai 3 kilo. Ada 2,1 sekian, ada yang 2,4, ada 2,5, ada 2,7. Nah, kalau nasi daimah 3 kilo. Rata-rata kalau di negeri kita makanya 2,5 kilo. Ya, sehingga panitia kalau ada yang masukkan 2,5 kilo ya. Cuman kalau di bawah itu ya ditambahlah sedikit, masa 2,1. 2,5 kilo ngasih satu karung 100 kilo. Satu apa 100 kilo? 100 kilo itu disebut satu apa itu? Satu kintal ya. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Yang enggak boleh kalau kurang. Gitu. Yang enggak boleh kalau kurang. Yang enggak boleh lebih kemudian diyakinin harus 1 kintal, itu baru enggak boleh. Enggak. Memang betul 2,5 kilo atau 3 kilo saya kasih 1 kintal. Enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Para jemaah ya. Asal jangan dijadikan sebagai satu keyakinan dan satu keharusan. Sebab kalau jadi sebagai keyakinan keharusan berarti membuat hukum sendiri. Tidak boleh kita membuat hukum sendiri. Ya. Nah ini yang terkait dengan zakat fitrah para jemaah. Kapan dikeluarkannya? Dikeluarkannya sebagaimana hadis, yaitu Al-Warith bin Ayyub, dia berkata, mata kana Ibnu Umar yu'tis qala idza qa'adal amil qultu mata kana yaq'adul amil qala qabla al-fitr bi yaum aw yaumain. Kapan Ibnu Umar mengeluarkan zakat satu soknya? Ketika amil duduk, amil zakat duduk. Duduk di sini mungkin sudah apakah dianggap sudah istirahat? Karena zakat dulu kan keliling para jemaah diambil. Khud min amwalihim, dulu jemput bola. Ya, khud min amwalihim, ambil dari harta mereka, jemput bola dulu, diambil. Ya apa namanya? Sapi, kambing, onta. Dan amil zakat itu tidak boleh ngambil yang paling bagus, jangan juga ngambil yang jelek, ambil di tengah-tengah, gitu. Diambil. Nah kalau zakat fitrah kapan dibagikan? Sebelum Id, sehari atau 2 hari sebelum Id. Paling cepat 2 hari sebelum Id. Ulama menjelaskan malam 28 setelah terbenam matahari, itu paling cepat dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Tapi kalau dititipkan ke panitia sebagai wakil, boleh sebelum Ramadan pun juga nggak masalah. Atau nanti ya, nanti saya mau pergi, ya, lama saya mau ke luar pulau, luar negeri misalkan, tolong saya titip, nggak ada masalah. Tapi nanti diberikan kepada fakir miskin paling cepat, yaitu sebelum 2 hari sebelum Id. Ya, 2 hari, ulama nyebutkan itu malam 28, malam 28, 29, karena Id bisa jadi malam 30 sudah Id, dianggap malam pertama dari Syawal. Demikian para jemaah terkait dengan zakatul al-fitr, ya. Ya, dari zakat fitrah ini silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Iya. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya, yaitu hadis Ibnu Abbas
ya radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Ya, Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah. Tujuannya apa? Pembersih bagi orang puasa. Membersihkan dari apa? Cendagurau dan berkata jorok. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk masakin, miskin. Nah, kalau dalam surat At-Taubah innamas shadaqatul fuqara wal masakin sampai 8 asnaf, 8 golongan. Itu untuk zakat mal. Tapi zakat fitrah khusus untuk fakir miskin. Ya, kalau disebut miskin, maka masuk fakir ke dalamnya. Kalau disebut innamas shadaqatul fuqara wal masakin, fuqara punya arti, miskin punya arti. Fakir itu posisinya, kondisinya lebih parah daripada miskin. Itu fakir, ya. Maka di sini untuk zakat fitrah khusus untuk orang miskin, ya, sehingga orang yang terkena atau terlilit hutang nggak bisa ambil zakat fitrah, tapi bisa zakat mal. Ya, karena di sini sudah taksis namanya. Kalau dalam surat At-Taubah pada ayat 60, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa? Sesungguhnya sedekah atau zakat di sini maknanya untuk fuqara, ya, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah. Innamas shadaqat di sini apa? Zakat mal untuk fakir, untuk miskin, amil zakat 3, mu'allaf qulubuhum, orang mu'allaf, ya. Kalau dulu ketika pada masa Umar ada 2 orang, saya mu'allaf, kami mu'allaf. Oh enggak, kami enggak perlu. Jadi mu'allaf itu ketika kaum muslimin dalam kondisi lemah, mu'allaf, ya. Kemudian riqab, yaitu budak yang dimerdekakan. Wal gharimin, orang terlilit hutang, ya. Wa fi sabilillah, fisabilillah ini ulama Nabi menjelaskan yaitu jihad. Fisabilillah itu jihad, ya, jihad. Saya di sini bangun masjid enggak masuk, ya, tidak masuk. Kemudian wabnis sabil, orang yang kekurangan ongkos dalam perjalanan. Ya, baik, ada lagi? Ya, silakan Pak untuk zakat fitrah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu menjadi perhatian, ya, ketika anak kecil dikeluarkan zakatnya, siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Yaitu bapaknya, ya. Nah, kemudian juga terkait dengan zakat fitrah ini, maka orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah kita, anak istri, ya, disebutkan oleh San'ani dalam Subul Salam membawa hadis Nabi yang menjadi tanggungan kita dalam nafkah anak, kedua istri atau sebaliknya, ya, ketiga ibu memang cukup, dan orang tua, bapak, ayah, kemudian saudara perempuan, udah saudara laki-laki. Ini semua menjadi tanggungan kita kalau kita memang mampu dan mereka tidak mampu. Sehingga apa? Ketika mereka masuk kategori miskin, ya, maka kita yang mengcover. Zakat fitrah kita jangan diberikan pada mereka karena mereka menjadi tanggungan kita. Tadi bilang kerabat, karena kerabat itu umum. Ada kerabat yang memang
adik kan kerabat, kakak kerabat, tanggungan kita. Ya. Nah, tapi kalau kerabat itu keponakan dan lebih jauh lagi, silakan, tidak ada masalah, diberikan kepada mereka. Kemudian langsung ya 10 orang kita 3 kilo kali 10 30 kilo berikan pada satu orang ini, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja para jemaah. Ya, boleh. Ya, 1 miliar zakat mal diberikan kepada satu orang, wah mantap. Langsung dia besok keluarkan zakat insyaallah. Ya, demikian ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Tadi saya sebutkan dalam firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, ya, dalam surat At-Taubah. Ayat khudh min amwalihim. Surat At-Taubah 103, ya, ayat 103. Nah, berarti di sini suruh ambil khudh min amwalihim. Ini memang mukhatab kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengutus yang namanya amil zakat. Makanya tadi ya Abdul Warith bin Ayyub ya, Ayyub di sini Ayyub As-Sikhtiyani ya, yang Ayyub As-Sikhtiyani ini tabi'in. Aku bertanya, mata kana Ibnu Umar yu'tis qala idza qa'adal amil. Kapan mengeluarkan zakat fitrah Abdullah bin Umar? Ketika idza qa'adal amil, ketika amil itu duduk. Berarti tadinya amil itu tidak duduk keliling nyari. Nah, duduk sudah selesai baru. Nah, itu disebutkan kapan itu? Qoblal fitr bi yaumin aw yaumain. Nah, ini amil. Nah, amil ini yang disebut dengan amiluz zakah memang yang ditentukan oleh penguasa, ya, oleh penguasa. Kalau kita panitia yang tidak ditentukan oleh penguasa, namanya bukan amil, tapi apa? Ya pasti bukan ngemil. Ya, jadi nanti ya kebanyakan hanya amil, maka dia ngemil zakat. Ya, itu. Jangan, ya, dia wakil, ya, yang mewakili orang yang mengeluarkan zakat, itu dia wakil, itu. Nah, kalau toh kebetulan masuk kategori yaitu tadi, ya, tu'matan lil masakin, ya, dia dari sisi miskinnya, bukan dari amil. Nah, sebagian tempat duit zakat itu kadang-kadang diberikan kepada atas nama amil, betul? Itu, ya, ya, ya itu, ya, jangan seperti itu. Diberikan pada asnaf yang lain, golongan yang lain. Ya. Karena sekarang juga kalau mau cari definisi miskin juga agak berat. Ya. Tapi insya Allah sesuai dengan pandangan penilaian, ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang lain? Ya, yang mana dulu? Antara dua. Nah, nanti mungkin karena waktunya langsung ke zakat mal saja ya, sama zakat tijarah, karena saya lihat di sini bukan wajah-wajah pengembala. Jadi nggak punya kambing, nggak punya sapi, nggak punya onta, ya. Tapi sedikit dibahas nggak ada masalah. Tapi nanti fokusnya di zakat mal. Iya, silakan. Salam.
Iya. Kalau amil zakat, dia punya hak untuk ngambil dengan paksa. Amil, ya, karena perintah khudh, ya, khudh min amwalihim. Mukhotobnya memang Nabi, tapi Nabi sebagai penguasa membentuk amil, menugaskan amil. Maka dulu amil ke rumah-rumah, ya, ini sapinya, ini kambingnya, ini ontanya, makanya ketika amil itu milih yang bagus-bagus itu gak boleh, dia punya tanggung jawab dari Allah Ta'ala. Pilih yang setengah-tengah, ya tengah-tengah, gak kurus, gak gemuk, ini setengah-tengah gitu. Nah, kalau memang antum tidak ada amil, maka ketika menyerahkan kepada panitia, kalau amil di sini kan ada ya baznas ya, ada baznas ya, basnas. Nah, kita kalau dikelola beneran oleh Basnas ini bagus, Pak, ambil paksa itu harta kaum muslimin, boleh zakatnya datangin, wah lebih dari pajak itu. Kan banyak kaum muslimin. Nisab sudah sampai nisab, nanti kita lihat nisab harta apa zakat mal ya. Maka di sini boleh kita mewakilkan ke masjid, ya boleh kita kasih sendiri, nggak ada masalah. Ya, nah kita lebih tahu kemaslahatan misalkan, ya ini saya langsung kasih gak ada masalah, antum lebih tahu masalahnya. Namun terkadang toh ketika kita kasih ke panitia, kita wakilkan, akan kena orang itu juga. Lah mendingan kita lewat panitia, biar panitia itu ini mana jamaah kok ada yang bayar zakat misalkan. Sudah ada panitia, misal nih, mungkin nggak ada yang perasaan begitu, ya, panitia masjid itu. Kemudian orang pada bayar sendiri, sementara objeknya sama misalkan, ya. Kalau objeknya sama, ya, kalau menurut ini pandangan ya pribadi untuk jaga perasaan panitia, wakilkan saja, nggak ada masalah. Itu juga nggak pakai ongkir, ya, bebas ongkir, nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau ya diduga ada yang tidak beres misalkan, baru ya daripada bikin orang berbuat dosa, lebih baik kasih sendiri, paham? Itu. Atau tahu maslahah, ini biasanya terlewati padahal dia perlu oleh panitia, terlewati. Atau panitia agak jauh, ini dekat sama saya, kadang terlupakan, kita kasih nggak masalah. Jadi intinya kita bebas bisa ngasih, kecuali memang ada amil zakat dari penguasa, dari pemerintah minta ngambil, aduh kasihkan ya. Demikian ya. Ya Allah alam ya, silakan. Apanya yang lebih? Berasnya. Jadi 10 kilo untuk orang, terus beberapa hari kemudian direvisi berapa orang, kan bisa juga kan untuk 2 kilo. Iya. Oh, 10 kilo untuk 4 orang. Sementara kita maunya 3 kilo. Awalnya 3 kilo, beberapa hari kemudian direvisi jadi awalnya 3 orang. Oh iya. 3 orang 10 kilo. Ya, kalau lebih sekilo nggak ada masalah. Akhirnya apa? Kok ada masih 1 orang 10 kilo, jadi 2,5. Ya, jadi begini, ya. Kalau melihat keterangan-keterangan yang ada di dalam mengkonversi 1 sok kepada kilo, ya, dari yang saya ini ya dari 2,1 sampai iya sampai 3, 2,1 sekian sampai 3 ya. Nah
Ini menunjukkan sampai ada mengaku ini so'un nabi, soknya nabi. Kita juga tidak tahu seperti apa. Ya, sehingga satu sok takaran tuh disebut so'un nabi, disebut pada nabi. Kalau tidak ada riwayat yang mustaqim, yang lurus, yang sahih, ya tentu tidak boleh menyandar pada nabi. Ya, yang nabi mata satu sok, ternyata satu sok beda-beda ngukurnya. Saya katakan antara 21 sekian sampai 3 kilo. Memang ya kita ambil rata-rata di sini supaya tidak menjadi semacam kesalahpahaman di masyarakat, yaitu 2,5. Ya, 2,5. Karena itu juga masuk kepada hitungan satu sok tadi. Ya. Nah sehingga ketika kita yang tadinya 10 kilo untuk 3 orang, lebih sekilo dengan asumsi per orang 3 kilo, lalu apa? Ini 4 orang nih lumayan gitu. Ya ini zakat masih ngitung dagang. Ya enggak masalah, enggak apa-apa boleh. Ya, karena emang 2,5 per orang kan, sehingga 10 jadi untuk 4 orang, enggak ada masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan dulu zakat mal, ya. Ya. Oh iya. Jadi begini, orang yang meninggal ya itu kan idza mata banu adam in qata'a amaluhu min illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin lintafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Kalau sudah meninggal putus amalnya. Pertanyaan saya pada antum, kenapa harus 2 hari sebelum hari raya meninggalnya? Kok disetting seperti itu? Kenapa tidak? Mesti ada alasan antum. Dan alasannya mungkin tepat. Terkait dengan oh baik. Ya, saya kira karena 2 hari sebelum zakat harus dikeluarkan, apakah dia kena wajiban? Nah, yang wajib zakat itu adalah sebelum menjalankan sholat id, itu wajibnya. Adapun sebelumnya 2 hari sebelumnya, sehari sebelumnya bukan wajib. Sehingga orang meninggal 2 hari sebelum id belum tidak kena kewajiban zakat. Gitu. Ya Allahu a'lam bishawab. Kalau meninggalnya ya mungkin menjelang id ya keluarkan zakatnya. Itu. Demikian Allahu a'lam bishawab. Baiklah, kita lanjutkan dengan zakat mal ya. Para jemaah rahmati Allah, memang zakat di sini menduduki penting ya. Mudah-mudahan tuh bisa bersabar nih, waktunya sudah agak larut nanti ya. Pertama, zakat itu secara bahasa artinya apa? Dari kata zakat syai'u, zakat asyai', yaitu tumbuh ya. Al barakah wan nama wat taharah was shalah. Keberkahan, perkembangan, pertumbuhan, pembersihan, pensucian, was shalah dan kebaikan. Nah, itu zakat, makna zakat secara bahasa ya. Adapun sejarahnya adalah hissatun muqaddarah, hitungan tertentu, min malin mahsus, dari harta tertentu, fi waqtin mahsus, waktunya juga tertentu, yusraf fi jihatin mahsusah, dibagikan kepada orang-orang tertentu ya. Jadi yang namanya zakat sejarahnya adalah hitungan tertentu, tidak sembarang jumlah. Kemudian dari harta tertentu, tidak semua harta dizakati. Kemudian di waktu tertentu, yaitu apa? Sudah haul. Kalau zakat mal, zakat tijarah. Kemudian juga zakat fitrah menjelang id. Paling cepat 2 hari sebelumnya, itu waktu tertentu. Yusraf fi jihatin, maksudnya diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa terima zakat. Ya, ini disebutkan. Ya. Nah kemudian para jemaah, kita sudah tahu kewajiban zakat. Ancaman bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat. Satu dalam surat yaitu At-Taubah ayat 34 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim.
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Ya, At-Taubah 34 35. Allah berfirman, orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkan, tidak menzakatkan di jalan Allah, berikan kabar ya kepada mereka dengan adab yang pedih. Pada hari dipanasi, ya, dipanaskan emas perak itu di atas neraka jahanam, ya, kemudian disetrikakan ke jidat mereka, ke punggung mereka, ya, ke perut mereka, dan dikatakan, ini dulu yang kalian tumpuk-tumpuk untuk diri kalian, rasakan apa yang kalian timbun dahulu. Ini, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis dari Imam Bukhari, ya. Para jamaah rahmati Allah, ya. Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu mustilalahu ma lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma yakhudu bil zamatahi yakni bisyitqih thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala la yahsabanna alladhina yabkhalun. Rahul Bukhari dari Abi Hurairah. Orang yang diberi karunia oleh Allah Ta'ala berupa harta, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan harta itu dijadikan dari kiamat menjadi ular botak, ya, ular yang botak, yang punya apa ini cabang dua itu, yang biasa ular ada di sini Pak ya, kayak ular naga karena itu ya, dan dikalungkan di hari kiamat, ya. Kemudian ular ini mengatakan, saya ini hartamu, saya ini harta yang kamu tumpuk, ya. Lalu membaca firman Allah, la yahsabanna alladzina yabkhuluna, ya. Surat apa itu? La yahsabanna, ya. Surat Al-Imran 160, ya. Wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan menganggap orang-orang yang pelit, yang bakhil dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia berupa harta itu baik bagi mereka, bahkan buruk bagi mereka. Pada hari kiamat akan dikalungkan apa yang mereka dulu bakhilkan, ya, yang dulu mereka pelit. Nah, ini ancaman-ancamannya berupa apa? Jadi ular botak yang beracun. Ini, ya. Kemudian dia mengatakan, saya ini hartamu dulu yang kamu tumpuk. Ini para jemaah. Nah, ini pada waktu. Kemudian selanjutnya kita bicara zakat, ya. Syarat wajibnya zakat, ada dua syarat. Orang merdeka, ya. Yang kedua adalah orang Islam itu. Kemudian merdeka dan Islam. Adapun anak kecil memang ada beda pendapat. Tapi meskipun anak kecil, kalau dia kaya, ya, orang tuanya meninggal, warisannya banyak, kaya dia, maka zakat. Memang ada hadis sahih, hadis itu dhaif. Ittajiru bi amwalil yatama la ta'kulu as-shadaqah. Adalah kalian kepada para wali anak yatim, adalah kalian berdagang dengan harta anak yatim. Jenis tepung, syair juga sama, gandum, korma dan zabib, yaitu kismis, anggur yang dikeringkan. Itu zakat pertanian, ya. Nah, sekarang masuk beras itu, ya, dikiaskan kepada gandum tadi. Ini 9, ya. Ini yang disepakati. Yang lain ada beda pendapat. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada zakat
mal, yaitu zakat disebut dengan zakat emas dan perak, ya, emas dan perak. Ya. Kenapa disebut dengan zakat mal? Karena dalam tadi surat At-Taubah, khud min amwalihim. Oleh karena itu dengan keumuman amwal harta, ada yang memberikan keluasan bahwa tidak terbatas pada 9, pokoknya harta. Nah, tapi jumhur ya disepakati 9 ini, disepakati. Nah, bagaimana zakat emas dan perak? Kemudian nanti juga masuk kepada zakat duit, karena emas perak dulu sebagai alat tukar, emas dan perak alat tukar. Nah sekarang dolar, rupiah, real, ya, ringgit dan seterusnya. Apa dasarnya? Hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya di Sahih Al-Albani. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai'un ya'ni fi ad-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran fa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar." Apabila engkau memiliki uang mi'ata dirham, 200 dirham, wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah sampai haul, yaitu setahun. Hitungannya apa? Bukan Masehi, tapi Hijriyah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka tanya tentang hilal, petunjuk waktu. Maka ketika orang meninggal suaminya, menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari, ngitungnya bukan bulan Januari, tapi bulan Muharram dan seterusnya, ya. Bukan Januari. Nah, sementara bulan Masehi ada 28 dan 31. Bulan Hijriah tidak ada. 29 dan 30, 31 tidak ada, 28 tidak ada. Paham di sini para jemaah? Sehingga kalau 4 bulan 10 hari, 4 bulannya ya Muharram, misalkan Safar, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, seperti itu, ya. Nah, maka orang yang punya uang 200 dirham, kita sudah setahun, dizakatkan khamsatu darahim, 5 dirham. Berarti 5 dirham itu berapa persen dari 200? 5 per 200 yaitu 2,5%. 2,5% para jemaah, ya. 5 per 200, ya. Ini 2,5%, ya. 5 per 200. Ya. Nah, 200 dibagi dibagi 5 adalah berapa ya? 2,5%, ya. Kemudian kalau kamu punya ini untuk perak, ya, karena dirham itu perak. Nah, kalau punya dinar, laisa 'alaika syai'an fid dhahab, emas, hatta yakun laka 20 dinaron. Kalau sampai kamu punya 20 dinar, fa idza kanat laka 20 dinaron wa halal 'alail haul fa fiha nisfu dinar. Kalau punya 20 dinar, maka zakatnya setengah dinar. Setengah per 20 sama dengan yaitu 1 per 40, kan gitu. Berarti 2,5%. Itu dapatnya. Dari mana angka 2,5%? Dari hadis ini. Kalau punya uang 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Berarti 5 per 200, yaitu sama dengan 2,5% para jemaah. Itu 2,5%. Begitu pula dengan uang dinar, 20 dinar, zakatnya setengah dinar, setengah, ya, setengah dibagi 4, dibagi berapa? 20, berarti setengah kali per 2, 1 per 20, berarti 1 per 40, 1 per 40 kali 100% adalah 2,5% di sini. Nah, sehingga barangkali sebagian dari kita, dari mana sih angka 2,5% itu? Ya, dari hadis ini. Ada di sini. Kemudian nisabnya emas, nisabnya perak adalah 200 dirham, ya. Disebut dalam hadis, laisa fi ma duna khamsi awaq minal wariq shadaqah. Tidaklah ada zakat kalau di bawah
5 awak. Satu awak itu 40 dirham, sepakat. Ya, kalau 5 berarti 200 dirham. Nah, 200 dirham perak, ya, dirham itu dari perak fiddah. Itu kalau dikonversi dengan gram, ternyata dikonversi ketemu 595 gram perak. 595 gram perak. Pertanyaannya, kalau perak ada karatnya tidak? Perak itu enggak ada Pak ya, satu jenis ya. Ya, karena saya enggak pernah punya perak Pak. Ya. Kalau emas, maka emas tadi hadisnya mengatakan 20 dinar, ya, 20 dinar. Nah, ternyata 20 dinar itu kalau dikonversi dengan gram, jika emasnya 24 karat, maka 85 gram. Kalau emas 24 karat. Kalau emasnya, kan emas berkarat-karat ya. Ya, kadar, ya. Emas ada 24, ada berapa lagi? 22 ya. Nah, yang biasa beli emas. Ya, saya tidak tahu di sini ada 21 karat, ada 18 karat. Mungkin 21 dekat kepada 22. Yang ada berapa? 24, terus 22, terus lagi? Ya? Ya, 18 ya, 18. Mungkin 21 masuk ke 22 di sini. Nah, kalau yang 21 itu 97 gram. Yang 21 atau 22 karat. Yang 18 itu 113. Nah, sekarang bisa kita konversi. Biasanya emas yang 22 karat ya itu berapa? 1 gramnya. Yang 24 karat berapa 1 gramnya? Berapa rupiah? Berapa dolar kalau kita pegang dolar? Berapa rial kalau dia pegang rial? Nah, kita sini pegang rupiah, berapa rupiah? Nah, dari sana, sekarang saya minta ya ibu-ibu yang paham ini. Itu bapak-bapak yang biasa beliin ibu-ibunya, berapa yang 24 karat 1 gram? 1 juta? Mas antam sini, antam sana. Ya? Berapa? Berapa? 1.200.000. Oh, tinggi ya. 1 juta. Hah? 950, 24 karat. Oh, di sini 1.200.000. Ini para pedagang emas semua ini. Beda harga. Ya, kita lihat saja berapa 1 gramnya yang 24 karat. Nah, kalau kita punya emas, ya, langsung emasnya. Ya, langsung emasnya. Ya. Tinggal 25%. Ya, kalau emasnya 100 gram 20 karat berarti sudah sampai nisab dia. Berarti 100% kali 2,5 berapa para jemaah? Ya. 100 kali 2,5 berarti apa? Berapa ini? Kurang lebih berapa gram? 2,5 kali 100 ya, 25 gram besar dong. Enggak ya, 2,5 dari 100 ya 2,5 gram. Iya, 2,5 gram. Begitu. Ya. Kalau 100 gram dan dia 24 karat. Karena apa? Nisabnya 85. Kalau punya cuma 50 gram, ya tidak kena. Ya. Nah, kalau duit tinggal dikonversi. Para jemaah, tinggal dikonversi. Berapa? Ya. Kalau 1 juta berarti 85 juta. Ya, 85 jutaan baru dikeluarkan zakatnya. Oh, sebelum masih ada masa tenggang, masa tempo, sebelum masa keluarkan zakatnya dibeli ini, belikan sepeda, dibelikan ini. Akhirnya apa?
tidak jadi 85 juta, jadi 50 juta. Kena zakat tidak? Tidak. Tidak, ya. Ini tak kasih rahasianya. Tapi tinggal dijetok nanti sama malaikat ini. Ini apa hilah ini? Ya, ini apa akal-akalan. Nah, itu. Allah Maha tahu kalau seperti itu. Jadi kalau sudah waktu ini baru dibagikan anaknya, dibelikin tanah, sehingga keluar dari asnaf zakat tadi, harta-harta yang dikeluarkan zakatnya. Tanah tidak ada, rumah juga tidak. Tapi kalau tanah dibikin bisnis jual beli tanah, tuan tanah, baru kena zakat tijarah. Ya, antum punya kambing, kambing berapa zakatnya? Ya, antum pelihara kambing, berapa kambing? Kambing itu para jemaah, ya, zakatnya kalau satu punya kambing 1 sampai 39 tidak dikeluarkan zakat. Baru setelah itu 40 sampai 120 satu ekor kambing. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz, kambing saya cuma 25 berarti enggak. Tapi dipakai jualan. Nah, keluarkan zakatnya, dipakai jual, dia jualan kambing. Ya, dia jualan kambing. Ya, untuk akikoh, untuk ya apa namanya Idul Adha, dia jualan. Berarti jualan zakatnya per tahun. Ya. Nah, ini. Kita bicara dulu yang emas tadi sama perak, ya. Seperti itu. Sudah selesai, ya. 2,5% diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib yang riwayat oleh Abu Daud dan yang lainnya, ya, bahwa kalau 200 dirham 5 dirham. Kalau emas dinar 20 dinar, setengah dinar. Setengah per 20 sama dengan setengah kali 1/20, berarti 1/40. Ya, itu adalah kalau kali 100% 2,5%. Begitu pula dengan 5/200 kali 100%, yaitu juga hasilnya 2,5%. Ya, ini para jemaah. Dengan demikian kita sudah tahu dari mana angka 2,5%, dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, adapun gramnya kalau 24 karat 85 gram. Kalau 21 atau 20 karat yaitu seberat 97 gram. Kalau 18 karat 113 gram. Ini konversi, ya. Allahu a'lam bissawab. Terakhir adalah zakat perhiasan. Memang ada perbedaan ulama, ya, satu dengan lain. Ada yang mengatakan perhiasan enggak perlu dizakati. Tapi saya cenderung kepada ya, dizakati. Kenapa? Karena memang ada dalil, ya. Ya, di antaranya dalil adalah banyak, beberapa dalil, ya. Hadis Amr bin Shu'aib. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah bawa anak. Di tangannya itu ada miskatan ghalidatan min dahab, yaitu gelang-gelang dari emas. Lalu Nabi bertanya, "Atu'tina zakata hadza?" Qalat la. Qala ayasurruki an yusawwiraka Allah bihi yaumal qiyamah siwarain min nar. Ditanya Nabi, ini di luar zakatnya tidak? Tidak Rasul. Apa kamu mau dikalungkan pada kiamat, ya, atau dipakaikan gelang pada kiamat dari api neraka? Lalu orang itu, wanita tersebut, fa khala'at huma fa'alqat huma ila Nabi, dilepas diberi kepada Nabi. Ya, wa qalat huma lillah azza wajal wa li rasulih. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, ya, sahih dengan syawahidnya. Ini satu. Yang kedua hadis Abdullah bin Shaddad, ya. Yang ketiga hadis Asma binti Yazid. Ini semua terkait dengan masalah zakat perhiasan para jemaah, ya. Nah, ini lebih kuat. Jadi perhiasan zakatnya. Nah, sekarang kalau perhiasan ada berlian, kalau berlian tidak ada zakatnya. Memang tidak ada disebut. Karena bukan dahab, bukan fiddah, jauhar. Nah, sekarang kalau dia bertahtakan berlian, kalau berliannya dicongkel bisa nggak masalah, dicopot, pasang lagi, tinggal diukur emasnya berapa. Kalau nggak bisa, diperkirakan. Ya, kira-kira berlian yang ada di atasnya itu berapa, terus emas murninya berapa, masuk emas yang karat berapa, baru dikeluarkan. Kalau memang sampai ini nisab, keluarkan. Ya, karena saya lihat, maaf nih, bukan saya bicara saya sendiri.
Kalau kalau saudara-saudara kita, saudara saya yang di timur di Madura, itu kalau pakai gelang, masya Allah, sini sampai sini nih, sampai nggak bisa gerak nih. Itu kalung, saya melihat di mata kepala sendiri. Kalung tuh gede-gede sejempol ini, ininya apa namanya satu, kan kayak rantai itu. Hah? Iya, dia sampai berat begini makanya. Insya Allah ini pakai kok menyiksa diri, ya. Belum nanti dikalungkan kalau nggak diwariskan zakat ya sudah tersiksa di dunia, ya. Belum nanti jadi ular, ini, ya. Berarti kalau gede-gede segitu bisa 100 gram itu, para jemaah, bisa lebih, segini betul nih, emas satu rakai rantai itu, kayak yang kotak-kotak itu. Nah kalau sekarang kan tipis, kayak jadi gede gitu. Ya tinggal ditimbang apakah sampai ya 85 gram kalau 24 karat. Toyib, sampai di sini dulu. Mungkin masih ada yang belum ini puas, boleh ada yang bertanya? Kalau ada pertanyaan yang punya emas silakan. Untuk jangan malah apa boleh diberikan kepada mantan istri dari ayah kita. Iya, ibu masih ibu itu, ya tetap jadi mahram antum selamanya. Mantan istri, ayah, mahram alal abad selamanya, nggak boleh kawin sama dia. Terus? Apa boleh diberikan? Boleh, karena sudah bukan apa namanya, ya, bukan ibu kita, istri dari ayah, tapi mahram, ya, di mahram, boleh. Apalagi jadi mantan, boleh. Kalau dia miskin ya, kalau dia miskin, tinggal kategori miskin apa tidak. Maksudnya jadi kerabat apa tidak, ya. Kalau yang jadi wajiban kita adalah ibu kita sendiri, nah itu tidak kewajiban ayah. Ya, tapi dia berbuat baik kepada beliau karena ayah, ya, karena sambung dengan ayah, harus berbuat baik pada istrinya ayah. Dan meskipun dia mantan istrinya ayah, maka jadi mahram suatu saat, ya, karena dulu di waktu bersama dengan ayah, bersama dengan anak tersebut, hubungan baik, ini baik, sayang. Lalu anak tersebut sukses, ini ibu ini misalkan diajak haji, diajak umroh, nggak ada mahram, jadi mahram anak itu, gitu. Selamanya, meskipun sudah cerai sama bapak. Paham di sini? Itu. Ya, sampai di sini cukup. Ya, terakhir ya. Gantian ya. Gantian. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Yang disimpan. Iya, enggak benar. Ya, memang emas, ya, ada emas batangan, ada emas perhiasan. Ya, di sini dia oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya terkait dengan masalah zakat emas di sini, ya. Dengan hadis ma min sahibi dhahabin la yuaddi ya ma fiha illa ja'ala lahu yaumil qiyamah safaih min nar yuqwa biha. Tidak ada orang yang punya emas yang tidak dikeluarkan zakatnya kecuali nanti oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dijadikan yaitu lempengan yang dipanaskan di api neraka dan disetrikakan. Nah di sini zahab mutlak atau umum, ya, umum, ya, apakah emas batangan, apakah emas perhiasan, umum. Nah kemudian dijelaskan dalam syarah al-usul min usul ada perhiasan, ya, secara khusus, ya, secara khusus. Maka di sini, ya, kalau emas yang sifatnya bukan perhiasan, apakah batangan, atau dulu kan duit
dinar itu emas. Maka sudah jelas Nabi menjelaskan dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, nah kalau perhiasan secara khusus jelaskan hadis Amr bin Syuaib, hadis Abdullah bin Shaddad, hadis Asma binti Yazid. Ya di sini. Ya, apakah dipakai atau disimpan sama saja. Ya, dipakai atau disimpan tetap dikeluarkan zakatnya. Kebetulan di sini memang dipakai. Ya, hada ya Aisyah, fakultu sona'athunna atazayyad sona'tuhunna atazayyana ya Rasulullah qala atau ad-din zakatuhunna qultu la au masyaallah qala huwa hasbuka minan nar. Ya. Jadi Rasulullah datang kepada Aisyah, ya, lihat ada ada perhiasan, ya, dipakai oleh Aisyah. Kemudian ditanya, "Ya apa Aisyah?" "Oh, ini saya pakai untuk berhias untuk engkau ya Rasulullah. Saya berhias untuk engkau." Alhamdulillah. Ya, untuk engkau ya Rasulullah. Tanya Rasul, "Atu ad-dinah zakatahunna?" Kamu keluar zakatnya? Tidak Rasul. Masya Allah, cukup bagimu. Huwa hasbuki minan nar. Cukup bagimu untuk di neraka. Ini juga dipakai di sini, ya. Ini juga dipakai. Hadis Asma binti Yazid, ya, dakhaltu ana wa khalati ala nabi wa 'alaiha aswa uswarah, ya, itu anting dari emas min dahab. Ditanya, "Atau tiyan zakatahu?" Qul qalat faqulna la, qala amma takhafan an yusawwirakum Allah, ya, uswarah min nar. Dia pakai anting, ya, kemudian ditanya, "Apakah kamu sudah keluarkan zakatnya?" Tidak. "Apakah mau? Tidak takut nanti Allah pakaikan dari neraka?" Keluarkan zakatnya. Nah, ini betul dipakai, ya. Bukan berarti kemudian disimpan tidak dikeluarkan zakatnya, ya, tetap dikeluarkan zakatnya. Demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ya, baik. Ya, silakan. Ya, mudah-mudahan tidak menyisakan ini. Silakan. Itu di belakang. Bagaimana dengan yang tabungan emas, Ustaz? Jadi apakah hanya emas untuk fisik, baik untuk perhiasan atau untuk pegangan? Kan sekarang ini kan sudah ada tabungan emas itu, jadi kita menabung dalam bentuk rupiah versi emas, yang nantinya untuk proses cetaknya kita sendiri menentukan itu, Ustaz. Apakah ini juga terkena zakatnya, Ustaz? Terus yang kedua, untuk penetapan kawin itu bagaimana, Ustaz? Kita yang menetapkan sendiri atau bagaimana? Iya, kita menabung berarti kita menyimpan. Tinggal saya lepas seperti apa proses akad di dalam menabung dan menyimpan, ya, ketika bertransaksi dengan seseorang atau dengan sebuah instansi. Ya, saya tidak ini lepas, ya. Apakah transaksinya itu transaksi yang sah dalam pengertian tidak mengandung riba, lepas daripada itu, ya, daripada itu. Nah, yang pasti ketika kita menyimpan, ya, duit, kemudian itu berarti kan dibelikan emas sehingga langsung dikonversi dengan emas, kan begitu. Nah, di sini yang harus menjadi bahan diskusi, ya, kalau kita membeli emas, ya, apalagi kita itu bilang tidak ada fisiknya, hanya berupa catatan transaksi di situ, ya, transaksi digital kan di situ. Nah, di sini ketika kita berbicara emas, ya, membeli emas, berarti kita menukar duit dengan emas, sama dengan menukar dolar dengan rupiah, sama menukar emas dengan perak. Maka hadis tadi mengatakan ad-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil fiddah, ya, wal bur bil bur wasyair bis syair wal milah bil milah والتمر بالتمر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد مثلا بمثل. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sagu dengan sagu, korma dengan korma, kemudian garam dengan garam. Kalau berbeda jenis, maksudnya apa? Emas dengan emas, tidak boleh nuker emas 1 kilo dengan emas 2 kilo, ya, emas dengan emas, yaitu perak dengan perak. Perak juga sama, harus 1 kilo 1 kilo. Korma juga sama, 1 kilo 1 kilo.
Saya punya emas nih, perhiasan. Wah, cakep bentuknya. Berapa? 10 gram. Tak tukar dengan batangan 20 kilogram atau dengan sekian. Gak boleh. Ya, silakan jual dulu baru dibeliin. Nah, berarti apa? Harus yang namanya emas dengan emas, perak dengan perak, harus kontan dan semisal beratnya. Tapi kalau beda jenis, emas dengan perak boleh tidak sama beratnya. Emasnya 1 kilo, peraknya 2 kilo, boleh, terserah. Asalnya apa? Kontan. Idza kana yadan biyadin. Idza ikhtalafat hadil asnaf. Kalau berbeda jenis. Misalkan antum gandum dengan sagu, beda kilonya, beda jenis, silakan, tapi harus kontan. Maka juga dengan emas. Kalau hutang beda dengan membeli. Saya hutang emas sama dengan hutang duit. Boleh nggak tidak hutang? Boleh. Tapi kalau membeli menukar, berarti rupiah ditukar dengan emas. Itu harus ada barangnya. Nah, kalau memang betul ada barangnya lalu dititipkan, itu lain lagi. Tapi kalau beli kemudian emasnya besok, itu tidak boleh. Ini ya. Kenapa? Karena ini duit dikiaskan kepada apa? Emas dan perak. Karena emas perak dulu dinar dan dirham sebagai alat tukar. Nah, sekarang alat tukarnya dolar, rupiah. Nah, sekarang rupiah dengan rupiah sekarang ini kan banyak nih ditukar-tukar 95.000 dan 100.000. Nggak boleh karena sejenis. Harus apa? Harus sama dan kontan. Sama dan kontan. Paham di sini? Ya. Nah, kalau di sini tidak sama uang dengan emas, nggak apa-apa nggak sama. Mau emas 1 gram dibeli dengan harga 10 juta nggak masalah. Tapi catatannya harus kontan. Nah, ini kontan tidak nih. Nah, ini yang harus dijawab. Kontan Ustadz, bentuknya cuman tidak langsung diterima. Ya tidak kontan namanya. Ya, tapi memang ada barangnya, cuman dititipkan. Nah, ini baru nanti ini. Jadi ada kasus kedua berarti dititipkan. Tapi betul ya ada barangnya. Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau barang tidak ada, nah ini di situ bermain, berspekulasi. Yang bagian nerima duit ini diputar lagi untuk yang kadang hanya dititipin, diinvestasikan, dapat keuntungan berupa bunga, padahal bunganya bunga bangkai itu. Ya, karena riba. Kalau sampai hanya sekedar dititipkan terus dapat bagian, itu riba. Kecuali memang dikelola, manajemen jelas, ada untung rugi jelas, baru dapat untung, dapat rugi, dapat misalkan. Nah, itu baru boleh sirkah. Ini kadang kita nggak mau rugi sekian persen. Nah, ini yang harus dibahas dan jelas itu ya, itu bunga riba. Nah, kalau ada seperti itu pisahkan karena memang transaksinya banyak di sini. Kadang transaksi beli emas, kemudian ada transaksi lagi yang lain, ada transaksi lagi yang lain. Nah, itu harus dipisah dulu. Masing-masing transaksi di mana letaknya, bagaimana kedudukannya, bagaimana hukumnya. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita jual beli barang tidak ada. Ya. Nah, sementara di antara min syurutil mabi', di antara syarat barang yang boleh dijual dan boleh dibeli ada apa? Al-qudra alal mabi', mampu dipegang. Antum mau beli ikan sama saya, oh ya Pak, berapa sekilonya? 100.000, berapa kilo? 10 kilo, 1 juta, mana ikannya? Masih di laut. Ya gak bisa. Kalau bener dapat, kalau tenggelam sama yang nyari ikan, duit hilang. Gak boleh ini. Ya, beli burungnya mana? Sudah transaksi. Burung mana? Itu masih di pohon. Gak boleh. Karena apa? La yaqdir alal qabd. Belum bisa diambil. Nah, itu. Nah, sekarang emas apakah masuk kategori ini yang tadi ini? Kalau masuk kategori itu, maka tidak boleh. Tapi kalau memang benar-benar nih ada garansi bahwa emasnya ada nih ya, baru setelah itu dititipkan, saya tabungkan, saya titip. Nah, itu lain lagi. Masalahnya khawatirnya fiktif ya.
Mungkin tidak fiktif begitu? Mungkin tidak? Saya bertanya, mungkin tidak? Ada kemungkinan, ada tidak? Nah, kalau ada kemungkinan, apa? Nahan Nabi an bai'il ghoror. Nabi melarang jual beli ghoror. Ada unsur tifu menifu katanya. Ada unsur tifu menifu, itu yang tidak boleh. Nah ini, ya. Nah, tapi kalau memang ada garansi, dia memang perusahaan yang bonafit dan tidak ada transaksi yang lain yang mengganggu, yaitu dalam transaksi riba. Intinya ada 4 bebas transaksi: bebas riba, bebas ghoror, bebas doror, bebas maisir. Itu 4: bebas riba, bebas ghoror unsur penipuan, bebas doror yang membahayakan, dan bebas 4 maisir unsur judi. Nah, itu baru insya Allah. Tinggal lihat transaksi satu persatu. Ya. Nah, kalau tadi emas kan nggak ada barang, berarti antum nggak pernah pegang emas, harus kontan, nggak masalah. Karena emas ini bentuknya, ya belum saya bahas tadi ya. Kalau emas bentuknya misalkan piring emas, harus keluar zakatnya. Patung emas, sapi emas, dosa dia. Karena apa? Bentuk patung, tapi tetap dengan zakatnya. Ulama menjelaskan begitu. Ya, piring emas, dosa dia. Karena nggak boleh makan dengan piring emas, sendok emas. Nanti itu untuk orang yang di surga. Ya, dosa, tapi tetap harus wajib dengan zakatnya. Itu ada kan bola emas, sepatu emas, itu gunung emas. Waduh, gunung emas, masya Allah. Nih, ya, ya selama itu berupa emas, apapun bentuknya, dosa satu sisi wajib. Kalau enggak dikeluarkan, berarti dosanya 2 kali. Ya, dosa bentuk patung, dosa ini. Nah, termasuk ini, ya, masuk bagian. Kalau memang nanti ini nggak bisa mampu diambil, berarti transaksi itu harus jelas. Nah, kalau memang sudah jelas, memang betul bonafit ada emas bener ditabung, maka di sini pertanyaannya apakah dikeluarkan zakatnya? Kembali kepada nisab. Kalau memang sampai nisab, iya. Bagaimana menghitung haulnya? Nah, di sini para jemaah, ketika barang itu diam, bukan untuk perdagangan, maka ada istilah, ya, yaitu di sini disebut dengan istilah al-mustafad, ya, al-mal al-mustafad, barang yang memang ada kelebihan, ya. Ketika dia punya emas 85 gram sudah sampai nisab, ya, kemudian dia lebih lagi, yang dulu kan 85-nya atau 100, maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 85-nya, tapi ada juga yang mengatakan yang 100-nya dikeluarkan. Lebih baik, ya, lebih selamat 100 gramnya yang dikeluarkan, ya, meskipun barangkali tidak sampai haul, itu lebih selamat. Allahu a'lam bishawab. Memang dalam masalah ini kasus harus satu-satu, ya, demikian, ya. Silakan. Nisab perak, ya. Ya, ulama beda pendapat memang, ya. Tapi yang dipegang adalah yang emas, ya. Di sini juga dalam kitab Fiqh Sunnah, di sini juga Sahih Fiqh Sunnah dijelaskan, ya. Ketika emas dengan perak, ya, kita mau pegang perak atau emas, ya. Ketika kita punya uang, ya, kalau perak di situ 595 gram, ya, kalau perak 595 gram, kalau emas 85 gram, kalau 24 karat, tinggal kalau perak berapa, kalau emas berapa. Tapi mana yang berpegang, ya? Maka di sini, ya, ulama menjelaskan, ya, yang dipegang adalah yang emas, ya, yang emas. Justru pertanyaan adalah, kalau kita punya dolar mungkin 50.000 dolar, ya, 50.000 kali 15.000 berapa, ya?
75 ya. 75 kan belum sampai 85 juta. Dolar segitu. Terus uang rupiahnya 70 juta. Kan nggak nyampe ini. Nah, ada pendapat digabung dolar sama rupiahnya itu. Ada berapa dipisah. Emas nggak nyampe nisab, perak nggak sampai nisab. Ada berapa digabung, ada berapa tidak. Yang rojih tidak digabung. Sehingga kalau emasnya belum sampai nisab, perak belum sampai nisab, berarti sama-sama tidak dikeluarkan zakat. Demikian juga punya tabungan dolar, punya tabungan rupiah. Dolarnya nggak nyampe nisab, rupiah nggak nyampe nisab, maka tidak dikeluarkan. Ya. Nah kalau antum mau, saudara saya keluarkan Ustaz, sedekah nggak ada masalah, boleh. Dia mau pakai pendapat yang gabung. Ya, pendapat gabung ini adalah Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan gabung. Perak dolar sekian, rupiah sekian, digabung sampai nisab. Ya sudah keluarkan. Ya. Tapi bagi orang pelit, wah enggak lah. Saya pakai pendapat yang enggak pakai, yang enggak digabung. Ya terserah. Ya, tapi di sini yang rojih memang tidak digabung. Ya, tidak digabung. Yang rojih kenapa? Karena perak sendiri, emas sendiri. Artinya rupiah sendiri, dolar sendiri. Wah, disiasati, punya uang 100 juta, nisab rupiah, separuh beriin dolar, separuhnya dibiarkan. Ini namanya siasat. Ya, Allah Maha tahu. Gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup para jemaah sampai di sini. Ya sama, nisabnya emas, ya, yaitu berapa? 85 gram untuk 24 karat, nisabnya emas, ya, demikian. Ya nanti kalau ada pertanyaan bisa pribadi karena juga jemaah barangkali 27, tapi insya Allah kita kaji ilmu, insya Allah juga sama, itu majelis dzikir, ya. Idza maratum bi ridil jannah farta'u faqalu maridul jannah faqala hilakud dzikir, majelis dzikir. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.